Selamat datang di channel teramatir di bumi. Hitam nanya hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini saya tidak membuat konten apa-apa, cuma saya hanya mau berbagi cerita tentang pengalaman hidup saya ketika saya pertama kali bergelut di, di dunia perkantoran ya, sampai sekarang. Pada awalnya saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan di daerah saya di Sidin Rapang. Itu di awal tahun 2009. Karena saya tamat SMA tahun 2009. Nah, pada saat itu pas saya tamat sekolah, saya diajukan oleh bapak saya untuk bekerja di kantornya tersebut, untuk menjadi tenaga honorer atau tenaga sosial ya. Di situ saya bekerja kurang lebih sekitar 3 tahun ya, kurang lebih ya, kalau tidak salah ingat. Pas saya kerja selama 3 tahun, saya berhenti. Sementara saya kerja di sana, saya juga kuliah di salah satu universitas atau sekolah tinggi di daerah saya, daerah Sidrap. Awalnya saya mengambil jurusan sastra Indonesia ya. Tahun 2009 pas saya terkena pengaruh lingkungan ya, yang namanya anak-anak muda yang masih labil. Saya terkena pengaruh lingkungan, terus 2009-nya saya cuti kuliah masa itu. Terus sekitar 1 tahun ya. Jadi orang tua saya tidak mengetahui bahwasanya saya cuti. Nah, uang kuliah saya itu saya pakai hura-hura. Ya, begitulah pengalaman saya di awal tahun itu. Nah, singkat cerita, saya sambil kuliah sambil kerja ya. Tapi jam 2 ya, jam 2 sampai jam 5 atau jam 6 saya itu minta izin ke bos saya. Saya mau kuliah jam 2 katanya. Terus dia izinin. Itu 1 tahun full penuh saya minta izin, alasan kuliah padahal saya nongkrong ke teman-teman. Jadi tetap full saya kerja, jam 2 pulang, saya masuk jam 8, jam 2 pulang. Begitu terus setiap hari sampai 5 hari perkuliahan ya, Senin sampai Jumat. Singkat cerita, saya berhenti di kantor bapak saya, orang tua saya, karena ada beberapa hal yang saya tidak perlu ceritakan di sini. Jadi singkat cerita, saya menganggur. Tapi orang tua saya kan dia taunya saya kuliah, jadi ya udah, kata orang tua saya, ya kamu kuliah aja dulu. Mungkin dia pikir anak ini dia tidak bisa atur waktunya karena ada kuliah, ada nanti dia pusing. Jadi usulan orang tua saya kuliah saja dulu. Pas itu tahun 2011 saya kembali dipanggil bekerja di kantor bapak saya, mungkin karena uh, kurang tenaga honor pada saat itu ya, saya juga tidak tahu. Selama 1 tahun saya kerja. Pas 1 tahunnya saya dipanggil bekerja di salah satu uh, instansi swasta di daerah Pinrang, sebagai tenaga operator. Karena kebetulan pada saat itu pemilu serentak diadakan, jadi dia membutuhkan satu
orang operator untuk merekap data-data yang keluar dan masuk yang akan dipertanggungjawabkan nantinya dengan menggunakan Microsoft Office. Saya lupa cerita waktu saya kan dari awal saya cerita saya jurusan sastra Indonesia. Pas tahun 2010 saya masuk lagi kuliah mengambil jurusan teknologi pendidikan. Nah, di sini saya kuliah teknologi pendidikan selama 6 tahun. Ya nanti saya ceritakan itu ya. Saya kembali ke pekerjaan saya. Nah, selang beberapa tahun, mungkin kurang lebih 1 tahun saya kerja di sana di KPU Pinrang. Lagi-lagi gara-gara pengaruh lingkungan saya berhenti kerja. Belum cukup 1 tahun saya berhenti bekerja karena pengaruh lingkungan ya, lagi-lagi pengaruh lingkungan. Jadi saya berhenti, bahwa orang tua saya marah besar pada waktu itu. Dia bilang, kau itu saya kasih pekerjaan pertama di kantor saya katanya, lalu di kantor KPU Pinrang aku berhenti bekerja. Bapak saya pada waktu itu sangat kecewa. Jadi singkat cerita, saya hanya kuliah. Saya kuliah pulang jam 2, saya kuliah pulang jam 6, pas mandi keluar lagi. Begitu terus aktivitas saya selama beberapa tahun sampai kuliah saya bobrok, mata kuliah saya bobrok, pokoknya hancur-hancuran kuliah saya sampai saya kuliah sekitar 6 tahun. Kan batas kuliah perkuliahan yang normal itu sampai 4 tahun ya, 3,5 tahun sampai 4 tahun. Jadi tapi saya kuliah sampai 6 tahun. Itu bukan suatu kebanggaan ya, tapi aib bagi saya terutama. Ya singkat cerita, saya masih selesai kerja, selesai kuliah selama 1 tahun kemudian ada lowongan kerja lagi. Bapak saya yang memfasilitasi saya untuk kerja di salah satu perusahaan BUMN di daerah Sidrap. Kebetulan perusahaan itu sangat besar. Saya bekerja di situ sebagai karyawan kontrak atau bisa disebut dengan tenaga outsourcing ya. Jadi saya kerja itu selama kurang lebih 3 tahun. Nah, pas saya kerja berselang, saya kerja selama 2 tahun, saya menikah pas dikaruniai seorang anak perempuan satu, alhamdulillah. Selang beberapa tahun 2 tahun pernikahan kalau tidak salah, atau 1 tahun lebih pernikahan saya dikaruniai seorang anak perempuan. Dan umur anak perempuan saya sekarang 2 tahun ya. Terus saya berhenti bekerja. Umur anak saya pada waktu itu masih sekitar 4 bulanan ya, saya berhenti bekerja karena ada beberapa hal yang mungkin saya tidak bisa cerita di video ini. Sampai hari ini saya belum bekerja. Lama kelamaan istri saya menjahit, kebetulan ada mesin jahit 2, jadi istri saya memutuskan untuk menjahit, dan saya juga membuka toko depan rumah, toko campuran ya, jual sembako. Tapi alhamdulillah rezeki itu tidak kemana ya, karena bagi saya segala sesuatu, seorang individu manusia siapapun itu, baik manusia, hewan, apapun itu, sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hari-hari saya lalui dengan perasaan bahagia karena sudah memiliki anak, sudah memiliki istri, bercampur sedih juga ya, karena
yang dulunya saya kerja gaji tiap bulan lumayan ya, pas saya kerja, saya berhenti bekerja, langsung drop keuangan atau perekonomian keluarga. Jadi saya sambil saya bahagia, saya juga sedih melihat anak dan istri saya. Tapi alhamdulillah dari hasil jual sembako dan hasil jahitan istri saya, alhamdulillah kita bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Alhamdulillah ya, harus kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi kita, apakah dalam keadaan susah ataupun senang, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi cerita pengalaman hidup saya yang saya alami selama beberapa tahun, dan saya berharap semoga cerita pengalaman saya itu bisa diambil pelajaran hidup untuk kalian yang mendengarkan video ini. Dan pesan terakhir saya, janganlah berhenti berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Kalau kita terjatuh, bangkit lagi, terjatuh lagi, bangkit lagi sampai menemui titik kesuksesan itu sendiri. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.